Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat. Salawat dan salam semoga selalu dan tetap tercurahkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama mengikuti dan mendengarkan dawuh-dawuh tausiah dari Romo Kiai Haji Mukhlason Rosid, pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru Bangsal Mojokerto. Semoga apa yang disampaikan nanti bisa menjadikan tambahan ilmu bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh. Mohon tanya Kiai, nama saya Busari dari Tanggul. Saya tanya hakikatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika sholat. Enggak Kiai, secara umum ini doa Assalamualaikum kan doa, semoga dilimpahkan keselamatan kan gitu. Terus yang saya tanyakan, yang selamat itu makhluk apakah zat? Kalau secara ini banyak kejadian setelah mengucapkan Assalamualaikum, seorang santri bertemu dengan si ustadz. Seorang santri mengucapkan Assalamualaikum, si ustadz menjawab sambil menoleh Waalaikumsalam sambil naik sepeda dayung. Lah, tanpa kesadaran sambil noleh sepeda dayungnya juga noleh terus masuk ke got. Nah, saya kira gini, itu doa keselamatan. Apa yang selamat itu makhluk? Apakah zat? Apakah hidup? Dengan satu lagi. Oh ya, terima kasih Kiai. Mohon penjelasannya. Oke. Di dalam hukum syariah, membaca salam terhadap orang lain itu sunnah. Jikalau menjawab itu wajib. Terus yang ditanyakan ini yang selamat itu jasmani atau rohani? Bahasa jenengan wau tah makhluk opo zatnya? Nah gitu dah. Bapak Ibu hadirin, sebetulnya itu secara hakikat keselamatan itu untuk ruhaniyah, bukan untuk jasmania. Pandangan hakikat. Tapi pandangan syariat, kita pasti mukhotabnya itu terhadap makhluk, terhadap fisik niki. Tapi yang telah dicontoh jenengan nyatanya fisik sama sepedanya melebu got. Akhirnya jenengan mamang loh, katanya Assalamualaikum itu selamat. Gini Pak, sebetulnya kita diingatkan Assalamu utawi keselamatan alaikum muga tetep ing antasin jenengan. Artinya ruhaniyah ndang baliyo nang Allah. Ngoten lho aslinya. Itu sebuah pengingatan. Diingatkan kita untuk supaya selalu kembali pada Allah. Yang dimaksud kembali, sadar semuanya itu karena Allah. Sepeda lan sak tubuhnya masuk di got itu sadar kalau itu juga karena Allah. Kalau hatinya duduk di situ,
yakin di situ, maka selamatlah ruhaniyah ini dari jalannya nafsu yang menyesatkan kita. Wa yasudduna an sabilillah. Kita selalu dihalang-halangi untuk ruhaniyah tidak ke Allah. Selamatlah kita. Aslinya seperti itu. Makanya bahasa salam, mengapa sih kok itu disunahkan bagi yang mengucapkan? Itu salah satu bentuk mengingatkan terhadap orang lain. Lah, kembalinya itu mengapa dikatakan wajib? Wajib, Pak. Ruhaniyah kembali pada Allah. Karena kita di dunia ini waktunya cuma sedikit. Kullu nafsin dha'iqatul, pasti. Sebelum kita dipaksa Allah kembali dan dikumpulkan, maka kita kembali dulu. Kembali dari jalannya nafsu menuju kembali pada jalan Allah. Apa resikonya kalau kita itu ada di jalannya nafsu? Dan apa buah manfaatnya kalau kita kembali ke jalan Allah? Ini dijawab di dalam surah Al-Baqarah 257. Di situ ada 2 pasal, satu ayat ada 2 pasal. Artinya ada 2 golongan. Bagaimana seseorang ketika ruhaniyah kembali pada Allah, artinya Allah sebagai imam. Dan bagaimana ruhaniyah menjadikan nafsu sebagai imam. Di situ ada konsekuensinya masing-masing. Satu, minad dzulumati ilan nur. Yang kedua, apa? Minan nur ilan dzulumat. Dibalik, Pak, dibalik. Jadi, Pak, yang selamat itu adalah ruhaniyah. Jikalau ruhaniyah mau kembali pada Allah. Masih dibaca berapa kali pun, kalau ruhaniyah nggak ada tindakan untuk kembali, sia-sia. Masih diajarkan berulang kali, apapun ilmu itu, jikalau tidak diamalkan, dipraktekkan, ya itu namanya sia-sia. Al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Jadi sebagian hadis mengatakan ilmu itu koyok wit-witan ya, seperti pohon. Nah, pohon ini akan bermanfaat manakala berbuah. Lah buahnya itu sebagai bentuk apa? Bentuk manfaat itu di situ. Tapi nek ilmu ini gak diamal no koyok buah, koyok pohon tidak berbuah. Apa nih yang kita alap? Wong kita itu menanam itu hanya menunggu buahnya, begitu. Jadi Pak, kembali lagi nek jenengan wau kan pertanyaannya yang selamat datnya apa makhluknya, tak jawab dat. Wis kadoan dat ruhaniyah jenengan. Karena kembali kepada Allah mau, itulah mesti selamat. Begitu Pak G. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Yai, kula pernah jagongan kali seorang kiai. Niku ngendika ngeten, Allah kuwi jenengku, Muhammad kuwi wujudku, Adam kuwi rupaku, menungso kuwi siriku. Lah ketika niku kula mboten dipun paringi napa niku keterangan utawa pengertian, piyambakipun namung mungel ngoten niku wau. Lah teng mriki kula nyuwun penjelasan Allah niku jenengku, pengertiane niku dos pundi, Muhammad niku wujudku niku pengertosanipun kados pundi, Adam itu rupaku itu bagaimana, dan manusia itu siriku niku dos pundi.
Ngaten ya itu kula nyuwun penjelasan secara real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki kami membahas ismudat. Allah iku jenengku. Ku yang laisa kami selisaiun ya maksudnya. Oke. Itu gambarannya di Al-Qur'anul Qadim huruf alif. Alif adalah ismudat. Isim jeneng. Berarti Allah iku jenengku. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Innallaha sesungguhnya Allah. Iku rabbi wa rabbukum, Tuhanku ya Tuhanmu, kata Rasul. Ya fa'buduh. Sembahan fa'buduh. Kewedek nih jek ketok. Lah. Hu iki isinya bukan Muhammad loh Pak ya. Madepo sira hu ing sing bicara tadi. Allah iku jenengku. Ku mang lho ya. Laku iku bisa sampai temokno di dalam surah Toha ayat 14. Surat lagi Al-Anbiya 25. Ku itu tadi ketemunya di situ nanti. Ku akan ketemu manakala kunya makhluk dalam diri jenengan sudah tiada. Bisanya tiada. Encepke sirul asrornya lewat su'amul basiroh ke ainul baru. Jadi masuknya diku itu diterangkan di dalam Al-Qur'anul Qadim huruf pertama alif. Menisan wis bahno. Ketemune nang nggone Al-Qur'anul Qadim, Mbak. Jadi isim alif iku isim nama. Tapi maksudnya bukan nama Allah, bukan. Tapi ku yang ada di sini loh Pak ya. Tadi sudah saya katakan, Anda akan bisa sampai ke sini manakala Anda terus menancapkan fastaqomu tentang su'aul basyiroh ke ainul basyiroh. Hati jenengan sudah ada iman bahwasanya semua yang menggerakkan alam ini walillahil masyriq wal maghrib adalah Allah, maka tancapkan dalam hatimu ini. Yes, jangan henti-henti, terus encep. Yes, seperti paku tadi loh Pak. Encep nih terus. Baru ketemu yang memiliki isim tadi. Dah. Jadi yang dimaksud bukan nama. Yang dimaksud adalah jenengan disuruh sampai masuk di dalam nama itu yang memiliki nama. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Siapa yang memiliki nama Allah? Dijawab subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Dialah sang yang maha suci. Rupane yaiku alladzi zat hidup. Di manakah hidup? Dikejak terus. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Yo ning jeromu yo ning jopomu dulur. Di awal dan di akhir. Nah, kalau sudah muncul iman seperti itu, fastaqomu au fastaqim, encepno. Baru nanti Anda akan ketemu yang laisa kamisli sayun. Kalau sudah di situ, maka tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak ada dohir, tidak ada
batin. Kalau masih ada sebutan awal akhir, Allah bertempat, Pak Bulian. Kalau Allah bertempat berarti Allah butuh tempat. Padahal Allah tidak bertempat, tidak butuh tempat. Gus tambah bingung aku, Gus. Ngombe kopi dhisik. Ngombe kopi sih, nek bingung. Alif artinya hidup dalam dirimu, itulah sebetulnya. Yes. Muhammad adalah apa tadi? Wujudku. Ngoten nggih. Mengapa dikatakan Muhammad iku wujudku? Itu adalah sambungan dari hidup itu ke nurullah. Allah yang dimaksud bukan nama, ini melahirkan ngetokno wajahe. Wis menisan. Itu namanya Muhammad. Siapakah Muhammad itu? Kul innama ana basarum mislukum. Kul innama ana basarum mislukum. Katakan Muhammad, sesungguhnya aku sama dengan kau. Umatku sama. Apa? Sama basarnya, sama manusianya. Oleh sebab itu kata Muhammad Rasulullah, jangan kau sembah aku, jangan kau puja aku, jangan kau puji aku, sembahlah inilah fa'buduh. Ini yang ku sembah, kata Muhammad. Berarti Rasulullah itu tidak minta disembah, tidak minta dipuja dan dipuji, tetapi beliau memerintahkan terhadap kita sebagai umatnya untuk memuja, memuji, menyembah terhadap siapa yang disembah Muhammad. Saged diterami nggih? Oke. Lah Muhammad iku disebut basar. Basar itu masuk makhluk. Lah makhluk inilah yang disebut nurullah. Ya. Allah ngetokno piyambake, nampilno secara dohir piyambakipun, jengleh-jenglehno disebut nurullah. Lah nurullah iku wujude ya donya saisi. Makane apa jenengan disuruh bersaksi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Biar persaksian sampean iku bener, tahu siapa yang disaksikan. Ini konteks kalau kita memakai syariat ya Muhammad ibnu Abdillah. Tapi kalau konteksnya di hakikat ruhaniyah, mohon maaf, tadi sudah saya katakan di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir, innama ana basarum mislukum. Muhammad ibnu Abdillah itu ngomong, dawuh, aku iki padha ngger. Hei umatku, padha mbek awakmu, padha basarnya, pada manusianya. Jangan kau sembah aku. Jangan kau puji aku. Alhamdulillah iku utawi segai puja-puji itu hanya lillahi, kagungane hanya pada Allah. Itu Rasulullah. Saya luruskan supaya pujanya ruhaniyah sampai itu hanya pada siapa yang dipuja Rasulullah. Kalau kita kembali kepada Robitoh nyun sewu, penghadapan wajah ruhaniyah kita biar pada Allah. Setiap kali kita mau membaca Fatihah ketika sholat, mengapa sih di situ dikenalkan doaul iftitah? Disebutkan ini wajah tu wajiyah lilladzi, bukan li Muhammad atau li siapa? Lilladzi, terhadap Allah. Itulah Tuhan yang menguasai jagat langit dan bumi. Jagat langit ruhaniyah, jagat bumi jasmaniyah.
Berarti Allah iku gak adoh dulur. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Iki ngelmu sing bayan ditutup-tutupi, Pak. Pol ditutup-tutupi. Abahku dewe, abah saya sendiri, saya anaknya, melekini setengah mati. Oke, itu pada hubungan antara anak dengan orang tua paling dekat toh, Pak. Itu masih ditutup-tutupi. Ternyata ketika sudah terbuka semuanya, saya tanya, mengapa jenengan kok yo bahasa kasar ya, jenengan kok mboten diwenehni kok jawabane ngeten tok. Biriyadati wal azkar, raimu cek gelem riyadoh. Wal azkar tur yo ben gelem selalu dzikir. Ngoten pungkasane jawabane. Wis. Berarti Muhammad iku wujudku, artinya itu nurullah, Pak. Muhammad itu semua makhluk di dunia ini disebut Muhammad secara hakikat loh, Pak ya. Dikatakan Muhammad karena ada kaitannya dengan nurullah. Nurullah itu cahayane Allah. Jadi cahayane Allah itu isine dunya kuwabeh. Makhluk niki disebut nurullah. Mula sangka kuwi jangan melihat nure sampean, jangan melihat nurullahnya. Kalau sampean melihat nurullahnya, tidak akan melihat bisa di dalamnya ini. Contoh matahari, apa cahayanya matahari? Srengenge itu, sampean delok srengenge ini, sampean lihat cahayanya. Mata sampean gak akan pernah bisa tahu wujudnya matahari. Karena tersilaukan dengan cahaya matahari Anda. Sama pada Allah juga begitu. Jangan melihat nurnya, jangan melihat Muhammadnya, walaupun itu adalah lahir Allah. Paham be? Cuman proses kita memang ditelusup no dhisik ambek Allah lewat niki. Apa ya ditelusup no niku? Disesatkan dulu. Kita tersesat di sini. Tersesat kita. Ruhaniyah maksudnya. Makanya orang akan tahu tujuannya harus melewati sesuatu jalan yang tersesat dulu. Ya, tersesat dulu. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Ingatlah sesuatu yang kau dapatkan al-haq terlebih dulu itu kau nikmati, kau berlaku tersesat dulu. Orang yang tahu jalan itu harus tersesat terlebih dahulu. Enggak apa-apa, itu prosesnya, Pak. Makanya saudara saya masih ada di syariat, enggak salah, Pak. Ruhaniyah masih selain Allah, enggak apa-apa. Itu proses beliau-beliau, proses kita. Jangan disalahkan. Cuman naik lagi. Ngoten maksud kula. Terus sampai hakikat, sampailah ke makrifat. Baru ketemu di situ. Wis, itu maksud Muhammad wujudku itu ada kaitannya dengan nurullah. Apa nurullah? Cahayanya Allah. Yaitu dunia dan seisinya. Ini secara hakikatnya. Yang ketiga, apa tadi? Manusia. Adam adalah rupaku. Nah, ini ada kaitannya dengan Nur Muhammad, Pak. Ya, ada kaitannya dengan Nur Muhammad. Ini ada kaitannya ayat fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Sebab ini, adanya semua kita manusia ini secara akal syariat karena adanya Nabi Adam. Lah gitu tak? Sehingga itu sebagai wajah itu depan, Pak, sebagai sumber kunci. Makanya Adam itu wajahku. Artinya apakah yang dimaksud Adam itu Nabi Adam? Ya tinggal kita melihat dari kacamata mana. Kalau kacamata syariat itu sebagai sumber adanya kita, prosesnya itu karena adanya Adam. Lah gitu toh. Karena ada Adam dan di dalam Adam itu ada Nur Muhammad.
wiji kang dumadi saklebeti gesang, yaitu sesuatu sel yang di dalam nutfah seorang laki-laki. Wis kedawan tutu Adam kepada kita orang tua. Adanya kita karena adanya orang tua. Dan itu tidak akan lepas dari Nur Muhammad, wiji sel di dalam maninya seorang bopo. Nah inilah calon wujude Nur Muhammad, wujude Muhammad, yo jasad sampean kali kula niki sebagai insanul kamil. Jadi wajahnya mana? Secara hakikat adalah iman ruhaniyah sampean yang sudah di sini. Ini wajah tu tak depno wajahku menyang sapa wajhiya lilladi, terhadap wajahnya lilladi. Fa aina ma tuwallu, dimanapun kau berada, fasama arahkan wajhullah ing wajahi Gusti Allah. Artinya semua apapun aktivitas yang kita hadapi, Allah di situ, ada wajah Allah. Arahkan wajahmu ke wajah Allah. Lah, wajah yang dimaksud wajah ini adalah depan. Depan yang dimaksud adalah ruhania lewat iman sampai ning ati iku yang sudah ada su'aul basirah. Paham ya? Wis. Terus manusia adalah rahasiaku. Nah, kok iso manusia itu rahasiaku? Iya Pak, jenengan akan bisa ke Allah itu akan mengupas di dalam diri Anda masing-masing. Karena di dalam diri kita manusia itu ada rahasia Allah. Apa? Keakuan Allah. Itu yang dimaksud rahasia. Nah, itu akan bisa sampai kita sampai di situ manakala jenengan sudah membedah keakuan diri jenengan. Makanya di dalam tauhid ada istilah tahalli, terus tajalli, atau nafi, terus isbat. Nah niki tahalli ke tajalli. Berarti ada proses pembersihan sifat basariah. Sebab dengan sifat basariah itu loh akan menekan ruhaniyah kita untuk ngaku-ngaku. Ego. Nah ini kudu dihilangkan. Dengan cara apa kita menyingkirkan sifat basariah atau keakuan kita sebagai makhluk yang melakukan? Otomatis kembali kepada sistem fastaqomu. Kalau paku tadi sistem ditutup terus sampai tinggal ndasi tok niku. Mantep pun. Niku baru terkuatlah bahwasanya manusia itu rahasiaku. Nah, di sini Pak. Maksud rahasia itu karena belum terbuka, disebut rahasia ya. RHS. Rahasia sebab tidak tahu. Enggak tahu. Dulu kalau ingat Pak, kalau nanti tadi PTT, tahu PTT? Wong sing penyambung arek pacaran lho, ngeteraken surat ngoten lho. Napa mriki jenenge? Majomblang. Son terno surat iki ya nang Umi Kalsum. Nah, dhisik. Wayu Pak Umi Kalsum biyen niku. Niku rencang sak kelas kula. Waktu SMP biyen. Lah, sing pacaran niki sak kamar kali kula sak pondok. Nang Pondok Mojosari. Son terno ya surat ya. Tapi aja dibuka Kak. Enggak. Kula ngeterno niki konsekuensi, enggak oleh buka, mboten buka. Lah, inilah yang kusebut rahasia bagi saya. Isinya tidak tahu. Ketika saya kasihkan namanya Umi Kalsum, diterima Umi Kalsum. Wong sak kelas kali kula. Lah, di situ terus bawa pulang, paginya ngomong.
dibales ambek Umi Kalsum lewat kula. Son tolong kekno Wahib. Nah, namanya Wahib. Bagi saya isi surat iku rahasia, Pak. Nggak boleh saya buka ya. Rahasia. Ilmu ini tentang hakikat makrifat rahasia bagi kita yang masih ada di syariat. Saja mohon maaf loh, nggih. Estu. Bukan perkarane iki nggak boleh dibuka, bukan. Sepanjang saya tidak mau melihat isi surat, selama itu bagi saya rahasia. Tapi surat itu bagi Umi Kalsum kali si Wahib boten rahasia. Lu kok bisa? Karena dia membuka isinya. Kalau saya tidak membuka, sama. Golongan manusia juga begitu. Allah itu dikatakan gaib karena tidak tahu. Akhirnya disebut sebagai ahli hijab. Ahli di mana ruhaniyah kita antara ruh dengan Allah terhijabi sesuatu. Ini Pak. Tapi yang satu, yang nomor dua, ahli syuhud. Ahli di mana yang sudah membuka surat isinya itu akhirnya tahu. Ternyata isinya semayan, Pak. Tahunya itu saya habis 3 hari dikandani. Mari semayan. Dikandani, kula mboten tahu sendiri. Sama ahli syuhud juga begitu. Sudah terkuak hijabnya antara ruhaniyah dengan Allah. Ini. Jadi bagi ahli syuhud, Allah itu sudah tidak rahasia lagi. Bagi ahli hijab, Allah itu rahasia. Makanya ahli syuhud mengatakan la ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Gak rahasia. Tapi bagi kita ahli hijab boten tidak sampai al-malikul hakul mubin. La ilaha illallah tok mandek. Mandek. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngoten tok. Akhirnya dikira gak iso tembus teng Allahnya, enggak bisa. Jadi yang dimaksud manusia itu rahasiaku, di situ ada Allah. Bikin itu gak rahasia bagaimana? Itu tadi Pak, kita harus melakukan proses tahalli menuju tajalli. Kalau tahalli sudah kita lakukan, sudah terjadi pembersihan keakuan diri, keakuan makhluk yang di dalam hati jenengan atas segala apapun, maka dengan sendirinya akan muncul keakuan Allah nyatanya. Sebab ketika jenengan melakukan tahalli, ini nanti cahaya makrifat Allah datangkan. Ketika detik-detik cahaya lampu, cahaya makrifat datang dalam hati seorang yang berzikir terus di su'aul basyirah sampai ke anul basyirah, maka gaibnya Allah, gelapnya Allah itu langsung hilang. Laksana dalam ruangan tadinya gelap karena lampunya belum menyala. Ketika dinyalakan, saknaliko itu gelapnya hilang. Itu yang kumaksud. Ketika masih gelap rahasia terus. Karena belum dibuka, karena cahayanya belum datang. Kalau sudah dipetek lampunya, jreng, saknaliko gelapnya mana Pak? Enggak ada. Jelas nggih? Itu proses gambaran orang menuju pada Allah itu seperti itu. Oke, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderenge ngapunten Yai. Mboten usah. Badhe nyuwun penjelasan teng napa niku ayat jazaa'am bima kanu ya'malun. Itu ada di dunia apa di akhirat? Sampun matur nuwun. Jazaa'am bima kanu
ya'malun. Apakah itu balasan Allah atas amaliyah itu di dunia apa di akhir? Di akhirat. Saya jawab, yo di dunia, yo di akhirat. Di dunia bentuknya ruhaniyah jenengan tentrem, ya. Di akhirat bentuknya jenengan di rahmatnya Allah. Bahasa syariat adalah di surga. Ini amaliyah, kembali lagi, manakala amaliyah itu dikasih roh. Siapa yang melakukan satu amaliyah yang masuk di dalam ubudiyah ibadah ini, ruhaniyahnya makrifat Allah, aku yakin Pak, aku yakin itulah yang dimaksud lillahi ta'ala. Aku yakin di dunia Allah sudah memberikan. Bentuknya apa? Ruhaniyah jenengan iki anteng, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa gelisah, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, karena Anda sudah tidak merasa apa-apa sebab dirimu sudah tiada. Wis. Kalau seseorang masih merasa hidup, pasti akan takut dengan kematian. Merasa hidup loh Pak ya. Akunya diri makhluk itu masih merasa hidup sebab dihidupi, itu pasti akan takut kematian. Siapapun panjenengan tidak akan takut, pernah takut dengan apapun, manakala jenengan sudah kembali kepada Allah, kembali kepada asal. Anda akan bisa kembali pada Allah manakala Anda itu sudah kembali pada asal. Asal kita apa? Ada apa tidak ada? Tidak ada. Adanya kita secara syariat karena diadakan oleh Allah. Yuhyi wa yumit. Nah gitu toh. Nyun sewu Pak. Kalau kita ingin tahu Allah, ya kembali ya ke asalmu. Fatalaqo Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Adam, kamu kepingin kembali kepada negeri asalmu. Terimalah kalimat ini untuk membawa dirimu ke asal. Berarti kita tadi yang merasa ada, merasa hidup, harus kembali merasa mati, merasa tidak ada. Kalau itu sudah Anda lakukan, maka itulah yang kumaksud, Anda akan bertemu yang ada. Apa mungkin sesuatu yang tidak ada akan bertemu dan melihat yang ada? Nggak mungkin. Yang bisa melihat yang ada adalah yang ada. Itulah maksudnya makrifat Allah itu seperti itu. Bukan si makhluk ruhaninya isok ndelok wujudnya jengle Allah. Enggak dulur. Fananya dirimu itulah amal arif. Ayo dilihat. Datang hikam. Amal arifu la yarawna li anfusihim syai'an. Ayo ditelok. Definisi daripada wong makrifat itu sing di ngono lho. Amal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. La yarawna, dia tidak melihat. Loh, jelas toh? Atau dia tidak beriman, atau dia tidak tahu, atau dia tidak menyangka. Li anfusihim maring awake arif sayan ing swiji-wiji. Artinya apa? Apa yang muncul pada dirinya, itu dirinya tidak meyakini dari dirinya. Karena dirinya sudah tiada. Bagaimana dia akan tahu dirinya itu? Cetong nggih.
dikukuhkan, dikoyetkan berikutnya. Bal yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Balik dia bersaksi sesungguhnya yang sebagai pelaku, huwa ya pelaku itu hanyalah Allah. Ayo, dirinya mana? Tidak ada. Berarti yang melihat Allah adalah Allah. 100 wis. Gendeng lah ya bisa. Rokokan. Nyantai. Lo ngaji ngeten iki nek sepaneng buat mlebu, Pak. Nyantai mawon, nyantai. Gus, sampai niku nekat ngaji koyo ngono didalno, dikeluarkan di umum. Kuwi nek nyawang makhluke, nuduh makhluke, keliru jenengan. Padahal semuanya itu adalah Allah. Gak nyaut-nyaut ngilmune berarti. Sak bukaan kula ningali Al-Qur'an surat At-Taubah, Pak. Ayat 69. Khubitat ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun. At-Taubah 69. Coba dilihat. Kula buka sak bukaan mang kok dituduh lagi kok ya pas lah ngono. Amaliyah itu semua yang kita lakukan. Ketika ruhaniyah ini tidak bermakrifat pada Allah, menghadap pada Sang Yang Tunggal, ditolak, Pak. Ulaika habitat. Ditolak. Ai batolat. Habitat ai bimakna batolat. Ditolak, batal. Karena apa batal? Cara salat jenengan ngentut. Batal. Atau bajunya mengandung najis, batal. Baik di dunia maupun di akhirat. Tapi yang ditanyakan ibu tadi, balasan amaliyah itu ditemukan di dunia apa di akhirat? Dijawab dari kacamata hakikat, di dunia ya di akhirat. Buktinya di dunia hati jenengan ini tatmainul qulub, damai. Niku Pak, anteng. Nah terus akhirat artinya bertemu Allah. Lah akhiratnya mana? Gak usah besok, sekarang. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ya hamparan tanduran untuk akhirat. Lah nyapa terus sampean ngenteni akhirat suk bar kiamat. Kesuwen, Pak. Jadi sekarang jadikanlah duniamu menjadi akhiratmu. Caranya bagaimana? Masuk ke alam musyahadah, ruhaniyahmu. Dengan cara takwa, ilmu, amal, istiqomah. Baru ruhaniyah akan masuk dalam kondisi musyahadah pada Allah. Lah, disinilah yang kumaksud akhirat. Apalagi akhirat besok. Yang dikatakan ketika saat kita diterangkan di dalam syariat. Kalau sudah proses hari kiamat, penghisapan, begitu kita akan menemukan yaumil akhirah. Begitu Bu nggih. Jadi ning dunya ya ditemu, ning akhirat juga ketemu. Terus bahasa sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim itu ketemu di dunia ini sudah. Tapi ketemunya Ar-Rahim di akhirat artinya Anda akan mendapatkan Ar-Rahim manakala ruhaniyahmu itu
bisa masuk ke akhirat sekalipun jasmaniamu masih ada di dunia. Di dunia. Dunia ini menjadi fata morgana. Bagi siapa? Bagi ahli syuhud. Akhirnya dia tidak mau masuk di dunia. Dia masuknya ruhaniyah di akhirat. Tapi bagi ahli hijab kita, dunia tidak menjadi fata morgana. Nyata Pak. Nyata. Nikmat. Karena kita wazayyana linnasi hubbus syahawah. Kita telah terobsesi dengan tipu daya hawa nafsu dunia. Oh, penuh misteri, penuh tantangan, penuh misteri. Pun senes wilayahku niku. Nggih, ada lagi, silakan. Dawuhipun Imam Ghazali Hujjatul Islam Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Nggih. ingkang termaktub wonten kitab Ihya Ulumuddin teng riku wan nasu kulluhum halka illal alimun wal alimuna kulluhum halka illal amilun wal amiluna kulluhum halka illal muhlisun wal muhlisuna ala khotorin azim. Tengriku dawuhipun terus sedaya manusa nika rusak kejaba wong ngalim. Yang ngalim sedaya rusak kejaba wong sing ngamalake ilmune. Wal amiluna kulluhum halka illal muhlisun. Kabeh sing ngamal nggih rusak illal muhlisun kejaba wong sing ikhlas. Wal muhlisuna ala khotorin azim. Pertanyaanipun ngapunten yai nggih niki khotorin azim niki sing khotorin ingkang kados pundi? Lajeng ingkang bi ghairi khotorin ingkang kados pundi? Mekanten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sekedap. Bahasa khotor ing munggo syariate jamaah maksudnya apa? Ben paham. Khotorin adim dalam kekhawatiran. Kekhawatiran. Lah ngeten iki kan jamaah boleh paham. Nggih. Ngapunten yai niku nggih ngatun. Ngeten. Memang itu proses, Pak. Proses kita ketika dari taholli sampai ke tajali prosesnya seperti itu. Di proses Allah manusia akan hancur kecuali wong sing wong alim. Begitu juga sampai terhadap orang yang ikhlas. Ya, itulah proses kita dari syariah, thariqat, hakikat dan makrifat. Cuman yang ditanyakan khotor. Khotor yang orang ikhlas yang khotor apa sing bigori khotor? Orang ikhlas yang khawatir atau yang tidak khawatir? Ini ada maksud dari satu ayat suratin apa niku mungkin dipadasi ya. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi wong sing ikhlas yang tidak ada khawatir itu adalah mukhlasin ini yang keakuannya sudah hilang, Pak. Yang sudah duduk di tajali. Yang sudah masuk di dalam ma'rifatullah. Gak ada rasa khawatir. Bagaimana mungkin dia ada rasa khawatir? Nah dianya nggak ada, Pak. Masa Gusti Allah khawatir? Ini bighairi khotor. Niki maksudnya mereka yang sudah sampai pada makrifat Allah,
berarti sudah ke ahad. Mukhlasin ini nanti ada Pak, makanya ini tadi yang saya jelaskan tentang ahli tahqiq tadi loh, ahli ilmu Pak, tapi belum melakukan lah. Tetapi kalau ahli ilmu sudah melakukan, tidak hanya ahli tahqiq, ahli syuhud, ahli makrifat pada Allah. Ini yang kumaksud orang yang tidak ada rasa khawatir karena dirinya sudah tidak ada. Cuman kita aja sebagai orang luar itu melihat ada dia, tapi di dalam ruhaniyah beliaunya sudah tidak ada. Seperti dawuhnya Al-Khalat nih loh Pak. Ana al-haq la fi jubati ilallah. Kita orang lain melihatkan yang berkatakan Al-Khalat lagi tidak sebagai makhluk. Akhirnya jatuhnya tuduhan kita terhadap Al-Khalat telah ngaku-ngaku sebagai Allah. Tapi ketika kita masuk di dalam ruhaniyah beliau, Al-Khalatnya sudah fana, makhluknya sudah fana. Berarti yang berkata siapa tadi? Allah. Cuman kita melihatnya itu makhluk. Nah disinilah gaya kita melihat, dari sisi mana kita melihat. Kacamata syariat apa kacamata hakikat. Sebab bagaimanapun juga, alasan apapun juga, jikalau tanpa Allah pada diriku, nggak mungkin klakson ini sok ngomong. Paham ya? Tinggal jenengan lihat makhluknya apa melihat Allahnya. Sama dengan hal itu. Nek melihat makhluknya, kula misalnya merasa diri saya makhluknya, otomatis Pak kursi ono rasa khawatir, pengen rokokan, pengen ngombe, pengen mangan, masalah luwe. Nek Gusti Allah duwe rasa luwe? Ngantuk duwe? Mboten wonten. Lah disitulah Pak, tinggal di dalam ruhaniyah kita, duduk di taholli apa duduk di tajalli. Satu penanya lagi Pak, cepat karena sebentar lagi akan menerima online setelah ini. Monggo, maju aja. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya kaitannya dengan RHS Yai. Karena ada beberapa hal istri saya bertanya. Pertanyaannya, sholat itu kan wajib. Iya. Saking Rahman dan Rahimnya Allah, sampai sholat itu mewajibkan 5 waktu. Tujuannya adalah agar supaya menemui Allah seperti itu. Nah, kue ketemu apa ora? Contoh nih, kue si sholat itu bener-bener ngadep Allah apa ora? Si eling sembarang berarti kue gak ngadep nang Gusti Allah. Nah, akhirnya seperti itu. Mungkin kamu prosesnya tidak di sholat menemui Allah itu, ngulek sambel ketemu Allah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini kaitannya dengan RHS, apakah ini tidak muspro yang saya sampaikan karena istri saya belum dibaiat Yai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat 5 waktu wajib itu tertuang di dalam surah Al-Baqarah 238.
dikatakan wajib. Dan sholat itu wajib khusyuk, itu juga di dalam surat tersebut. Al-Baqarah 238. Hafidhu, niki sampean maknani apa? Terserah. Kalau saya mentafsirkan dan memaknai dari Al-Qur'anul Qadim, hafidhu itu la buddha. Ora kena ora. Berarti wajib. Jagalah. Lagi. Alas sholawah ay al maktubah. Niki jamak. As-sholawah itu jamak. Jamak itu banyak. Berarti ada 5. Niki jamak. Tapi dalam surah ini tidak berhenti. Ada kalimat sambung, kalimat ataf. Was-sholatil wusta. Ai al-ahad. Sholat tunggal. Sholat tengah. Kalau kita melihat dari Al-Quran tafsir muhakamah, maka ini al-wusta itu di antara 5 ini. Mana yang tengah? Ulama khilaf. Ada yang mengatakan asar dan sebagainya. Coba ditengok di dalam Al-Qur'anul Qadim. As-sholawah tengah ay ar-ruh. Salatnya ruhaniyah. As-sholah. Nek as-sholawah itu adalah jasmaniyah. Lah, hafidhu ini ditaukiti dengan ayat berikutnya, yaitu wakumu. Iki luwih antep maneh. Mang tetil palu sekarang bogem apa? Bondem. Dalam. Wakumu lillahi qanitin. Bondemen. Lillah qanitin ay khashi'in. Inilah Pak dasar saya mengatakan wajib sholat iku khusyuk. Urusan lainnya mentafsirkan ayat ini gak khusyuk terserah. Terserah. Karena apa? Karena ini ada kaitannya dengan ikhlas. A'maliyah manakala tidak ada cahayanya ikhlas di mata Allah, habitat a'malum. Ditolak. Miturut pandang hakikat. Saya tidak mengatakan miturut pandangan syariat. Bapak Ibu, makanya jadikanlah 5 waktu itu rohaniyahmu itu bertemu Allah. Bisa bertemu manakala menghidupkan wassolatil wusta. Ruhaniyah harus ikut salat. Lah, ruhaniyah ini bisa melakukan sholat manakala sudah dididik tentang hakikatnya takwa, ilmu amal istiqomah, memancapkan basiroh Anda lewat su'a ke ain. Tapi yo kuwi tadi sudah saya katakan, kadang-kadang lali rokaat, kadang-kadang salah gerakan, habis berdiri gak rukuk langsung karena ruhaniyahmu nikmat berpacaran bersenggama dengan Allah. Ditanya, bagaimana sholatnya hukumnya orang yang seperti ini? Orang gila, hilang ingatan, di dalam syariat tidak bisa menghukumi. Gak bisa Pak. Orang tidur, hilang ingatan,
Semaput orang gila tidak bisa hukumi secara syariat. Oleh sebab itu, lewat ayat ini saya kasih motivasi terhadap saudara saya yang masih bersikukuh di dalam akmaliyah syariat saja. Tolong naiklah ke hakikat supaya sholat yang ada pada dirimu mencapai target surat Al-Baqarah ayat 238 tadi. Jadi Pak, memang jujur ketika kita di kelas yang syariat saja nggak bisa bertemu Allah karena tidak wassolatil wusta, boten saged. Makanya harus wassolatil wusta itu dijaga sekalian, dilakukan sekalian baru terjadi. Kalau itu sudah terjadi, maka inilah pengertosane, pengertiannya ketika saat Rasulullah dawuh, kalau nggak salah mohon di cross check ya, besok itu Allah menghisap nilai sholat dulu. Kalau sholatnya bagus, lainnya ikut. Kalau sholatnya gak bagus, lainnya. Artinya, kalau wassolatil wusta sudah terjadi di tengah-tengah as-sholawah, maka ngulek-ngulek ya sholatil wusta. Inilah yang dimaksud saudara saya yang ada di Kejawen sholat daim. Paham ya? Oh, mboten napa-napa. Sekarang lho Pak nggih. Nek dulu sebelum 2014 jangan coba-coba jenengan. Karena aku sudah mencoba diusir dari tempat saya dulu itu 2007 Pak. Diusir Pak saya Pak. Iya. Untung saja saya diperlakukan Allah tidak seperti Nabi Yunus. Diperlakukan saya harus sabar menghadapi beliau-beliau ketika saat membackup atau menolak ajaran ini. Tapi ternyata jawabnya apa? Alhamdulillah. Mereka-mereka yang nggak suka pada saat itu sekarang malah menjadi pengikut. Ya. Berarti kesimpulannya, sekalipun garwo sampean menolak, jangan kau benci, jangan kau tinggalkan. Karena itu proses. Suatu saat siapa tahu dia mengikuti ajaran Rasulullah ini. Berarti nggak boleh saya membenci orang yang menolak, nggak boleh. Karena beliau masih perlu proses Pak ya, masih perlu proses. Lebih-lebih istri jenengan, suami jenengan yang sudah satu iman di situ pada Allah. Oke, saya berpesan di man-man ya. Masalah yang golek istri yang seperti itu angel ya, mar'atun solihatun wangel. Diman-man. Jangan karena ekonomi, jangan karena alasan macam-macam sehingga terjadi perpisahan. Jangan. Man-manen, nek garwamu sudah duduk di situ man-manen, podo gak lanang gak wedok ya benar. Nggih, sudah. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu tadi uraian ilmu dari Gus Mukhlason Rosid. Semoga apa yang didawuhkan dan disampaikan tadi bisa kita ambil manfaatnya dan kita amalkan, yang akhirnya amalan ibadah kita akan menjadi sempurna. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.